Halo teman-teman, perkenalkan saya Alfi Nurfaiza, mahasiswa Statistika Terapan dan Komputasi Universitas Negeri Semarang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data dan penyajian data menggunakan 3 aplikasi, yaitu Minitab, RStudio, dan juga RShiny by RStudio. Langsung saja kita simak videonya. Yang pertama, kita akan mencoba pada Minitab. Di sini saya sudah memiliki data yang memiliki 4 variabel, yaitu ada individual, age, weight, dan systolic pressure. Nah, data ini terdiri dari individual berisi individu yang diobservasi, kemudian umurnya, berat badannya, dan juga tekanan sistoliknya. Yang pertama, kita akan mencari ukuran pemusatan data atau biasanya disebut statistik deskriptif. Caranya yaitu klik start, kemudian kita pilih basic statistik, display deskriptif statistik, masukkan seluruh variabelnya, yaitu variabel age, weight, dan juga systolic pressure-nya. Selanjutnya, ketika sudah dipilih semua variabelnya, kita klik OK. Nah, setelah klik OK ini akan muncul outputnya pada worksheet output di mana terdiri dari variabel n itu merupakan jumlah datanya yaitu 7, kemudian ada min atau rata-rata, di mana rata-rata dari umur itu 57, rata-rata dari berat badan adalah 55, dan rata-rata tekanan sistolik itu 145. Selanjutnya ada minimum atau nilai data minimum yang ada pada variabel age itu minimumnya 34 dan berat badan atau weight itu 44 dan tekanan sistolik itu minimumnya 108. Selanjutnya ada Q1 atau kuartil 1. Kuartil 1 untuk umur itu 43, untuk berat badan 45, systolic pressure atau tekanan sistolik 126. Selanjutnya ada output median atau nilai tengah. Untuk umur itu 58, berat badan 56, dan tekanan sistolik 149. Selanjutnya ada Q3 atau kuartil 3, untuk umur itu 73, berat badan 63, dan tekanan sistolik 168. Selanjutnya ada maksimum atau nilai maksimum dari variabel yaitu 78 untuk umur, 65 berat badan, dan tekanan sistolik yaitu 174. Kemudian kita akan mencoba penyajian data dengan grafik menggunakan aplikasi Minitab. Yang pertama di sini sudah disediakan tab graph, kemudian kita tinggal memilih ingin menggunakan grafik apa. Di sini yang pertama scatter plot, klik OK saja. Kemudian kita Y variabelnya menggunakan umur, kemudian X variabelnya tekanan sistolik, kemudian OK. Maka akan muncul output pada worksheet seperti berikut ini, di mana scatter plot ini merupakan grafik yang bisa digunakan untuk mendeteksi awal adanya hubungan atau tidak suatu variabel. Di sini bisa terlihat bahwa data-datanya itu jika ditarik garis lurus, maka akan membentuk garis lurus ke kanan sehingga menandakan bahwa adanya hubungan positif antara variabel umur dengan tekanan sistolik. Selanjutnya, kita akan coba menggunakan histogram. Kita klik simple OK. Kemudian masukkan semua variabelnya ke dalam graph variabel, kemudian klik OK. Maka akan muncul hasil output histogramnya seperti berikut ini, di mana untuk masing-masing variabelnya terlihat histogramnya, yaitu untuk variabel berat badan, variabel tekanan sistolik, dan juga untuk variabel umur. Selanjutnya kita akan membuat grafik dengan box plot. Kita klik OK. Kemudian kita masukkan semua variabelnya ke dalam graph variabel, klik OK.
maka akan muncul hasil box plot dari masing-masing variabel. Seperti terlihat pada gambar, ada box plot untuk berat badan, box plot untuk tekanan sistolik, dan juga box plot untuk umur. Selanjutnya, kita juga bisa membuat bar chart menggunakan Minitab, yaitu klik bar chart, kemudian OK, masukkan seluruh variabel, klik OK, maka akan langsung muncul bar chart dari masing-masing variabel yang sudah kita masukkan. Bar chart di sini keseluruhannya memiliki frekuensi 1 karena data yang tadi kita punya itu merupakan data yang unik di mana tidak ada nilai yang berulang, sehingga masing-masing frekuensi di sini adalah 1 untuk masing-masing bar chart tiap variabel. Selanjutnya kita juga bisa membuat grafik dengan pie chart atau grafik lingkaran. Kita masukkan seluruh variabel ke dalam kategorical variabel, kemudian klik OK. Maka akan muncul pie chart dari masing-masing variabel seperti berikut, di mana terdapat judul variabelnya yaitu berat badan, umur, dan juga tekanan sistolik. Dan masing-masing warna menjelaskan dari keunikan datanya. Selanjutnya, dengan data yang sama, kita akan mencari ukuran pemusatan data dan juga penyajian data dengan grafik menggunakan R. Di sini saya menggunakan RStudio. Yang pertama, kita akan melakukan import data terlebih dahulu dengan cara import dataset. Kemudian kita pilih from Excel karena tadi datanya dari Excel. Kemudian tinggal kita cari datanya, letak datanya. Setelah itu kita klik import. Maka akan muncul data ke dalam R. Setelah melakukan import data, langkah selanjutnya kita akan mencari ukuran pemusatan dari suatu data. Data di sini yaitu tugas praktikum, di mana kita dapat mengetahui ukuran pemusatan data ini dengan cara melakukan sintaks summary. Summary ini dengan cara masukkan data, nama data, yaitu tugas praktikum, kemudian lambang dolar, dan selanjutnya diikuti dengan nama variabel yang diinginkan. Kita akan melakukan proses ini ke semua variabel sehingga kita kopas saja untuk variabel-variabel selanjutnya. Setelah semua variabel kita kopas, selanjutnya kita blok dan lakukan run. Maka akan muncul output yang ada pada konsol. Yang pertama untuk variabel umur, di situ nilai minimumnya 34 dengan kuartil pertamanya yaitu 46, mediannya 58, rata-ratanya 57, kuartil 3 68,5, dan nilai maksimumnya 78. Untuk variabel berat badan, nilai minimumnya 44, kuartil satunya 50, nilai tengahnya 56, rata-ratanya yaitu 55, kuartil 3-nya 60, dan nilai maksimumnya yaitu 65. Sedangkan untuk variabel systolic pressure atau tekanan sistolik, nilai minimumnya yaitu 108, kuartil satunya 127, median atau nilai tengah 149, rata-rata 145, kuartil 3-nya 164,5, dan nilai maksimumnya 174. Melakukan penyajian data menggunakan R ini, yang pertama kita akan melakukan grafik plot dengan cara ketik plot. Kemudian kita masukkan variabel X yang akan
menjadi variabel X pada data tugas praktikum, yaitu variabel age. Kemudian untuk Y-nya kita akan menggunakan variabel tekanan sistolik atau systolic pressure. Nah, kemudian untuk judul dari X-nya nanti kita akan ubah dengan X-lab sama dengan kita gunakan age itu umur, dan untuk variabel label dari variabel Y-nya kita gunakan Y-lab sama dengan tekanan sistolik. Selanjutnya kita juga akan mengubah judul dari plotnya. Judul dari plotnya itu kita ubah dengan cara main sama dengan judul yang diinginkan, yaitu di sini kita gunakan plot umur versus tekanan sistolik. Setelah jadi sintaknya seperti ini, selanjutnya tinggal kita lakukan run dan hasilnya akan muncul pada tab plot. Bisa dilihat judul dari plotnya itu plot umur versus tekanan sistolik, dengan judul dari X-nya yaitu tekanan sistolik dan Y-nya umur. Dan dilihat juga bahwa sebaran dari datanya itu bisa ditarik garis lurus mendekati garis lurus ke kanan, yang berarti ada hubungan antara variabel tekanan sistolik dengan umur. Nah, kita akan membuat grafik berupa box plot. Di sini kita tuliskan sintaks box plot, kemudian kurung buka, masukkan data kita tadi yaitu tugas praktikum, kemudian pilih variabelnya yaitu umur. Selanjutnya kita akan mengubah tampilan yang akan muncul pada variabel X di grafik, yaitu dengan cara Xlab sama dengan umur. Dan juga kita akan mengubah judul dari box plotnya akan menjadi box plot umur dengan cara main sama dengan box plot umur. Selanjutnya untuk melihat hasil yang dihasilkan dari sintaks ini, kita langsung saja kita run. Maka grafiknya bisa dilihat seperti ini, dimana di sini bisa terlihat Y-nya, X yang tadi kita ubah itu akan menjadi umur dengan judul dari box plotnya menjadi box plot umur. Selanjutnya kita akan lakukan perintah yang sama dengan cara mengubah pada variabelnya, yaitu yang tadinya age kita ubah ke weight atau berat badan dengan mengubah X-nya berat badan, dengan mainnya menjadi box plot berat badan. Akan kita coba run, maka hasilnya akan terlihat seperti ini, sama seperti yang tadi, di mana X-nya berubah menjadi berat badan dan judul dari box plotnya yaitu box plot berat badan. Dan begitu juga untuk variabel ketiga yaitu systolic pressure, maka akan muncul hasil dari box plot yaitu seperti ini, yang berubah untuk judulnya berubah dan juga untuk label dari X-nya juga berubah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan penyajian data dengan menggunakan histogram. Sintaknya sudah saya buat seperti ini, di mana ini his, kemudian seperti halnya diagram yang lain, di sini itu kita masukkan datanya, yaitu data dari umur, kemudian berat badan dan juga tekanan sistolik. Ini kita blok saja ke bawah, kemudian kita run. Nah, bisa dilihat histogram dari tekanan sistolik ada hasilnya seperti ini, dimana di sini karena kita tadi mengubah dari label X kemudian label Y dan juga label dari judul, maka labelnya berubah. Nah, begitu juga untuk histogram dari variabel-variabel yang lain. Di sini ada histogram untuk
berat badan, kemudian ada histogram untuk umur. Di sini sudah kita lihat di sini. Selanjutnya kita akan coba melakukan penyajian data dan juga fungsi sederhana pemusatan data dengan AirShiny. Caranya kita klik pada tab file, kemudian kita pilih new file. Pada new file ini kita pilih yang Shiny Web Apps, kemudian akan muncul pop-up seperti berikut. Kita ketikkan saja nama aplikasinya, itu saya ketikkan praktikum 1. Kemudian pilih directory yang diinginkan, kemudian kita klik create. Setelah klik create, maka akan muncul pada tab app R. Di sini akan muncul sintak kode seperti berikut. Nah, sintak ini langsung saja kita coba run pada tulisan RAM apps, maka akan muncul histogram seperti yang terlihat pada gambar berikut. Nah, histogram ini bisa kita ubah number of bin atau banyaknya bin histogramnya, bisa kita sesuaikan dengan yang kita inginkan, mau sebesar apa begitu. Selanjutnya, menggunakan AirShiny ini kita akan menghitung rata-rata dari 2 buah bilangan. Caranya seperti berikut, menggunakan sintak seperti berikut ini. Nah, sintak ini terdiri dari library Shiny, kemudian kita definisikan fungsi UA dengan fluid page, kemudian title panel. Title panel ini akan menampilkan jumlahan 2 bilangan bulat. Nah, selanjutnya untuk membuat kolom input pengisian, kita gunakan fungsi sidebar layout, kemudian sidebar panel, text input untuk menginputkan bilangan, yaitu bilangan bulat pertama, kemudian bilangan bulat kedua untuk inputan kedua, dengan action buttonnya yaitu hitung untuk menghitung 2 bilangan tersebut. Kemudian untuk menunjukkan hasilnya kita gunakan main panel, di mana main panel ini untuk pertama adalah akan menghasilkan jumlahnya adalah dengan text outputnya sum, kemudian yang kedua rata adalah untuk menghasilkan rata-rata dari 2 buah bilangan yang diinputkan. Kemudian kita definisikan fungsi input, output, dan session. Kemudian jika ada tanda tambah diklik, maka jalankan reaktif dengan cara observe event, kemudian input dihitung, maka X didefinisikan numerik dengan input yang pertama, Y itu numerik dengan input yang kedua, dengan ekspresi N didefinisikan X plus Y, M didefinisikan N dibagi dengan 2, kemudian akan menghasilkan output sum, akan menampilkan dari N, kemudian output untuk mean atau rata-rata itu akan mengembalikan atau menghasilkan fungsi dari M. Nah, begitu penghitungan sederhana menggunakan AirShiny. Selanjutnya kita run app saja, kemudian save selected, akan muncul tampilan seperti berikut. Kita masukkan jumlah bilangan bulat pertama yaitu 200, kemudian bilangan bulat kedua 400, kemudian kita hitung, maka akan muncul jumlahnya adalah 600 dengan raratanya yaitu 300. Begitu penjelasan singkat dari saya, banyak salah mohon maaf, semoga bermanfaat. See you next time.